Sobat olahraga, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, saat ini saya sudah berada di DBL Arena. Ini merupakan tempat latihan dari tim Louvre Surabaya. Untuk itu saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana persiapan dari tim Louvre Surabaya dalam menjelang IBL selanjutnya. Sekaligus, saya akan menemui pelatih dari tim Louvre Surabaya ini. Yuk ikuti saya. Halo Coach. Halo. Sobat olahraga, saat ini saya sudah bersama pelatih dari tim Louvre Surabaya, Mas Andika Saputra, Ya, tapi lebih akrab dipanggil dengan Coach Bedu, betul ya? Benar. Baik, Coach Bedu ini melihat saat ini sudah diberhentikan untuk Indonesian Basketball League 2020. Bagaimana sebenarnya kondisi dari tim Louvre sendiri? Tim Louvre itu awalnya kita mulai latihan itu 1 minggu sebelum yang pergelaran IBL cancel kemarin. Kita latihan, ternyata ada dapat kabar IBL itu cancel total. Akhirnya aku sih sebagai pelatih kulanjutkan saja udah, kulanjutkan sampai sekarang. Jadinya kita sudah memulai latihan ini sampai kurang lebih 2 bulan kurang lah, itu sih. Baik, jadi ditunda total, Ya. sempat tampil tidak sebelumnya di IBL sendiri? Kalau ditampil nggak ada, namanya di cancel udah gitu baik. loh. Dari bulan Maret sampai sekarang kita tidak ada bermain. Tapi kita sudah memulai latihan sekarang sudah kurang lebih hampir 2 bulan kurang. Gitu. Oke. Terus dari coach sendiri nih Ya. sama manajemen, bagaimana menanggapi dengan adanya pembatalan dari IBL 2020? Pembatalannya kita menanggapi dengan apa ya? Karena pandemi ya sudah, keadaannya sudah begini, kita harus terima gitu loh. Tapi kita pengontrolan anak-anak aja sih bagaimana. Soal dari bulan April sampai sekarang itu tidak ada latihan, tidak ada apa gitu, itu sih. Baik, bicara tentang pengontrolan dari tim Louvre ini sendiri untuk para anggota. Terus dari manajemen bagaimana sebenarnya menjaga semangat mereka untuk lebih antusias kembali dalam berlatih meskipun sebenarnya kompetisi-kompetisi belum ada nih, gaung-gaungnya akan digelar lagi di mana-mana. Kalau sebenarnya motivasinya itu simpel ya, sebenarnya gampang. Artinya motivasi itu sebagai seorang atlet itu mereka tuh apa tugasnya? Latihan. Ya latihan ya latihan gitu. Itu tugas seorang atlet. Kalau tidak latihan, mereka tidak bisa perform gitu di pertandingan. Jadinya benar-benar aset mereka itu tuh ya latihan gitu loh. Buat diri pribadi mereka. Jadi sebenarnya gampang gitu loh, motivasinya simple aja sih. Itu aja sih. Jadinya mereka untuk bergairah lagi untuk ada IBL di musim depan ini sangat excited banget ya. Oke. Nah, ini melihat seberapa besar sebenarnya pengaruh dari pembatalan IBL, terus pandemi COVID-19 terhadap agenda atau program-program yang sudah direncanakan dari manajemen untuk tim Louvre sendiri. Ya, tim Louvre itu sudah punya agenda banyak. Tapi karena ada pandemi ini, jadinya kita juga banyak mengalami kesulitan gitu. Baik. Tapi karena pandemi ini ya sudah, kita menikmati aja apa yang kita agendakan nggak jadi, ya kita jalanin untuk kedepannya bisa lebih baik lagi gitu loh. Nah, khusus untuk agenda latihan sendiri dari tim Louvre ini saat ini seperti apa sebenarnya menyesuaikan dengan adanya pandemi COVID-19? Banyak-banyak kita melakukan protokol kesehatan ya. Baik. Seperti kita tidak banyak keluar bertemu dengan orang banyak. Seperti tempat tinggal kita cuma 1 lorong, tidak ada orang lain. Terus kita juga selalu bareng terus ke lapangan, jadi selalu itu gitu. Dan melakukan banyak tes dalam setiap minggunya gitu. Oke. Untuk rutinitas jadwalnya sendiri seperti apa nih, Coach? Rutinitasnya pagi kita latihan. Habis selesai pagi latihan kita pulang istirahat, mungkin agak siang sedikit kita ada gym, udah selesai, itu aja sih. Gitu. Baik. Ada perhatian yang khusus selain dengan menjaga apa ya, lingkungannya sendiri, dari asupan makanan, mungkin vitamin dan segala macam, bagaimana nih buat Kalau tim? vitamin sih seperti biasa lah ya, bagaimana kebutuhan badan. Yang pasti sih
bagaimana sih mereka saling jaga antar satu sama lain. Karena kita pandemi ini kan, corona ini kan nggak tahu nih bagaimana virus ini tertular. Pokoknya saling jaga aja gitu supaya keamanannya satu sama lain tuh saling terjaga gitu loh. Artinya tidak keluyuran kemana-mana gitu sih. Itu intinya utama gitu. Nah, ini kan hampir setiap pagi gitu melakukan latihan ya dari tim Louvre sendiri sebagai rutinitas harian. Apalagi nih yang menjadi rutinitas selain dari latihan tersebut di masa pandemi COVID-19 ini? Ya mungkin bagaimana kita bisa membahagiakan diri aja sih. Membahagiakan mereka, membahagiakan ofisial. Karena apa? Karena kita diam begini terus rutinitasnya. Betul. Ya mungkin kita bukan Sabtu Minggu ya, malah weekdays kita pergi kemana. Ada rutinitas menghibur diri sendiri seperti itu ya? Bareng-bareng lah, bareng-bareng. Tapi kemana? Tapi weekdays bukan weekend. Jadi benar-benar pergi bareng-bareng, entah makan, entah mungkin yang 1 jam dari Surabaya atau kemana. Jadi benar-benar ya bikin seger aja, happy lah. Untuk relaksasi ya. Iya benar. Itu ya. Benar. Baik. Ini melihat kalau kita flashback di IBL 2020 sebenarnya meskipun sempat atau mungkin sudah tertunda seperti itu, tapi ternyata ketika muncul dengan adanya tim Louvre Surabaya ini sendiri, ada gebrakan tersendiri yang membuat tim-tim lainnya sebenarnya agak ketar-ketir nih bagaimana menghadapi dari tim Louvre ini sendiri. Sebenarnya bagaimana keseriusan dari manajemen ataupun dari founder atau owner dari tim Louvre sendiri dalam membangun tim Louvre ini? Ya, jadinya kalau kita berbicara dengan bagaimana Louvre itu terlahir, Louvre itu terlahir 1 tahun yang lalu. Baik. Di 2019. Mungkin salah satunya dari Pak Erik sebagai owner mencoba di bidang olahraga lain. Kalau beliau Pak Erik ada di e-sport, pengen mencoba di dunia olahraga seperti basket. Nah, Pak Erik serius untuk itu, jadinya terjadilah ada Louvre gitu loh. Dan tapi Louvre itu tidak dibentuk dengan langsung Louvre begini jadi begini enggak, tapi mungkin step by step, satu fase gitu, itu sih gitu. Mengevaluasi itu ya. Setiap bulannya, setiap minggunya. Bagaimana sih tim ini supaya bisa berkembang, supaya tim ini supaya dikenal sama orang banyak. Dari benar-benar dari nol loh. Tidak ada orang yang tahu Louvre itu apa gitu di bidang basket gitu. Oke, baik gitu. Coach, kita tahan dulu ya. Dan sobat olahraga, saya masih memiliki banyak pertanyaan lagi. Salah satunya juga dengan bagaimana perkembangan dunia olahraga basket di Indonesia dan sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk memajukan olahraga basket ini sendiri. Tetap bersama kami di program Spirit, kami segera kembali. Kami kembali lagi dengan cerita dan candaan yang lebih lucu, yang pastinya makin seru dan menghibur. Pasti Ger, Selasa sampai Sabtu, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, dan Minggu, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Sobat olahraga, kembali lagi masih di program Spirit TVRI dan masih bersama Coach Bedu, pelatih dari tim Louvre Surabaya. Baik Coach, sebelum kita lebih jauh lagi mengenai perkembangan dari dunia olahraga basket di Indonesia, dari Coach sendiri di awal terbentuknya tim Louvre ini sendiri, apa sebenarnya misi yang dibawa oleh Coach Bedu sendiri dan beban apa mungkin target yang diberikan oleh manajemen untuk tim Louvre? Kalau saya itu pribadi suka banget namanya tantangan ya.
Apalagi tantangan yang benar-benar yang tidak dianggap sama orang. Baik. Tidak dianggap sama orang, terus benar-benar tidak terkenal, dan kira-kira mungkin dipandang sebelah mata. Jadinya saya ambil tantangan itu gitu loh. Karena itu tim baru gitu loh. Saya ambil, saya bilang, ayo kita kerjanya bareng-bareng. Saya pengen buktiin dengan waktu yang terbatas. Waktu itu pemainnya kita dari nol juga, saya juga yang cari semuanya pelan-pelan. Ya. Akhirnya ya banyak evaluasi, akhirnya kita mencapai maksimal yang sangat bagus untuk di tahun pertama sebagai tim tim baru lah ya gitu. Baik, ini berbicara tentang tim baru, baru lahir seperti itu, sebagai pendatang baru juga. Sebenarnya apa sih yang membedakan dengan tim-tim atau klub basket lainnya dengan yang ada di tim Louvre ini sendiri? Membedakan kalau dengan tim yang lama sama tim baru, satu, owner Pak Erik tuh ownernya belum pernah mengenal basket sama sekali. Oke. Jadinya benar-benar bagaimana sih mengenalkan bola basket ke beliau supaya tahu apa sih basket itu dari A, B, C sampai Z, sampai dari yang luarnya, kulitnya sampai ke dalamnya. Bagaimana kita sebagai yang sudah sudah lama di bola basket mencoba dia tuh mengerti bola basket itu sampai sejauh ini. Gitu. Dari A sampai Z ya, pengetahuan tentang bola basket itu sendiri. Oke, terus dari manajemen sendiri ini bagaimana sebenarnya melihat sebagai pendatang baru, euforia dari pendukung atau peminat bola basket sendiri terhadap tim Louvre di Surabaya bagaimana? Awalnya mungkin kalau kita pertama kali ada di Surabaya, mungkin kita sangat baru ya, soalnya pasti orang juga nggak tahu gitu loh, siapa gitu, Louvre gitu loh. Tapi mungkin karena kita banyak berbaur sama masyarakat Surabaya, terus kita juga banyak dikasih masukan dari masyarakat Surabaya. Lama-lama masyarakat Surabaya juga senang dengan kita dan mendukung kita, banyak kasih masukan. Dan lambat laun kita juga sudah dikenal sama orang Surabaya. Itulah dukungan itu yang membuat kita tuh tambah jadi kuat gitu loh di Surabaya gitu. Oke, baik. Ini berbicara tentang dunia bola basket. Di Indonesia sendiri, Coach Bodum melihatnya seperti apa sebenarnya perkembangannya dan apa sebenarnya harus dilakukan untuk organisasi sendiri yang menaungi untuk dunia olahraga bola basket di Indonesia. Perkembangan bola basket di Indonesia itu sangat sangat sudah bagus ya. Artinya sudah banyak progresnya yang sangat signifikan. Kita tinggal bagaimana memaintain saja dan bagaimana kita menggali lagi yang potensi-potensi pemain muda dari seluruh Indonesia untuk menjadi bibit-bibit pemain-pemain yang kedepannya bakal bela Indonesia itu sih. Oke, terus Coach Budi sendiri secara personal nih, bagaimana melihat mimpi kedepannya untuk tim Louvre ini sendiri dan manajemen akan membawa tim Louvre ini sejauh apa nanti ke depan? Ya, saya cuman bilang ke Pak Erik, mudah-mudahan Louvre ini kita bisa berkembang lebih baik lagi, bisa buat jangka panjang, bisa berprestasi, dan bisa membuat berbeda lah dengan tim-tim lain. Iya, tentunya ingin membawa tim Louvre ini sendiri bukan hanya di Jawa Timur tapi secara nasional bahkan internasional seperti itu. Iya, benar. Oke, baik Coach, terima kasih banyak atas obrolannya. Kesempatan ini tentunya sangat inspiratif juga, memberikan informasi kepada sobat olahraga di rumah bagaimana dunia basket saat ini tentunya semuanya ingin lebih maju lagi dan lebih dikenal lagi secara internasional pastinya. Oke, terima kasih Coach Bedu, sukses buat tim Louvre-nya. Iya, terima kasih. Dan sobat olahraga, tentunya harapan bukan dari saya sendiri atau mungkin dari tim Louvre juga, tapi kita semua agar semua keadaan kembali normal, pandemi COVID-19 segera berlalu, dan tentunya khususnya untuk dunia bola basket bisa semakin maju dan berkembang pesat di Indonesia. Dan tentunya kita juga berharap agar kompetisi-kompetisi atau lomba basket bisa kembali digelar di mana-mana agar tercipta bibit-bibit atlet-atlet baru yang berprestasi yang bisa membawa nama baik Indonesia secara internasional. Dan saya masih memiliki satu informasi menarik lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di program Spirit TVRI. Jangan kemana-mana. Salam olahraga, Senin sampai Jumat, pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Usai mengalahkan Lazio lewat duel sengit, skuad asuhan Gianpiero Gasperini telah dinanti i Partenopei di Stadion San Paolo. Saksikan semifinal leg pertama Coppa Italia, Napoli melawan Atalanta. Kamis 4 Februari 2021 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Baik Sobat Olahraga, kembali lagi masih di program Spirit TVRI dan saat ini saya akan berbagi tips yaitu teknik syuting atau menembak yang benar dalam bola basket. Saat ini bersama saya ada Bro Moses ya. Bro Moses, halo. Salah satu member dari tim Louvre Surabaya. Oke, ini bagaimana sebenarnya posisi tangan, terus gerakan badan dan juga kaki untuk teknik syuting yang benar dalam basket? Kalau gerakan itu ada motionnya ya, jadi hitungannya. Tapi kita mulai dari tangan. Nembak itu tangan dominan. Oke. Kalau Mas tangan dominannya kanan kiri? Kanan. Pertama pegang bolanya harus ada rongganya, harus ada rongganya. Jadi jangan nempel. Karena kita nembak tenaga buat kedepannya itu pakai jari-jari biasanya. Dan pas bola di atas itu siku-siku tangan kanannya. Jadi biasanya kalau belajarnya tuh dulu gini. Kita suruh pegang bola lurus gini, naikin langsung ke sini. Jadi langsung lurus kering. Guna tangan kiri itu cuma buat menyeimbangkan. Jadi kita pure nembak pakai tangan dominan kita. Yang kiri membantu mensejajarkan ya? Iya, menyejajarkan aja. Baru kita dorongnya ke atas. Buat tenaga dan lain-lain itu dipakai di kaki. Posisi kaki kanan lebih ke depan sedikit, kaki dominan. Kuda-kuda, tembak. Baik. Coba ya. Iya. Mulai dari jongkok. Nopang dulu ya. Dari bawah aja. Jadi ada tenaganya. Pas di atas, lepas. Oh ya. Sedikit lagi. Berarti banyakin push up kalau nggak kuat. Oke, betul ya. Jadi dorongan dari tangan juga sangat mempengaruhi ya. Iya. Betul. Boleh dicoba lagi? Sorry. Dorongnya ke atas. Betul. Sobat olahraga ternyata begitu sulit, tidak begitu mudah ya dalam melakukan teknik syuting atau menembak dalam bola basket ini yang benar sepertinya seperti itu ya, Moses ya. Oke, dan ternyata memang dibutuhkan ketelitian, keterampilan dan juga latihan yang lebih matang lagi supaya bisa tahu bagaimana sebenarnya teknik yang benar dalam melakukan syuting atau menembak dalam bola basket. Iya, betul. Bro Moses, terima kasih atas waktunya. Iya, makasih. Sukses buat tim Louvre. Dan sobat olahraga di rumah, demikian program Spirit TVRI kali ini dari Kota Surabaya. Dan ingat, jangan lupa untuk selalu sehat dengan berolahraga. Saya Andi Ikhwan, sampai jumpa.